Hukuman berat bagi petugas KPU atau siapapun yang secara sengaja melakukan perubahan berita hasil pemungutan suara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Sanksi yang termuat dalam Pasal 244 menyebut mereka yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Anggota Bawaslu Nelson Simajuntak mengatakan Bawaslu saat ini tengah menyelidiki sejumlah kasus dugaan kecurangan, termasuk yang terjadi di Sampang, Madura. Yang diupload itu saksinya sama sekali tidak ada sejumlah C1 yang berasal dari Kota Sampang, Madura ya. Nah itu sudah diverifikasi oleh KPU Jawa Timur bersama-sama dengan Bawaslu Jawa Timur. Hasilnya belum kita mengetahui, tapi yang jelas begini, proses yang dilakukan dan yang menjadi patokan adalah apa yang dilakukan di tingkat desa itu rekapitulasinya. Jadi memang harus dipastikan bahwa angka-angka yang tertulis dalam C1 yang diupload oleh KPU ke ke websitenya itu, kalau ditemukan ada yang bermasalah di situ, maka harus dicek kembali apakah yang bermasalah itu menjadi data dasar yang kemudian dimasukkan sebagai materi untuk rekapitulasi di tingkat berikutnya. Pengamat Hukum Tata Negara Refli Harun meragukan efektivitas sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Pilpres tersebut. Karena sanksi itu belum tentu membuat takut para manipulator data hasil rekap pemilu. Justru yang lebih efektif untuk mengawal suara saat ini adalah peran para relawan. Lalu kemudian tidak banyak kegiatan lagi. Nah karena itu menurut saya kalau kita hanya mengandalkan dua aspek ini ya, mempidanakan penyelenggara pemilu yang bermain atau kemudian mendekapipkan penyelenggara pemilu yang bermain, ini menurut saya sama sekali tidak menjerahkan. Apalagi misalnya janji finansial ya kepada penyelenggara pemilu jauh misalnya lebih besar dibandingkan resiko dipecat atau resiko dipenjarakan. Nah, karena itu menurut saya ya jalan untuk mengawal perolehan suara ini tetap jauh lebih penting. Karena apa? Kalau kita bicara tentang electoral justice ya, yaitu keadilan pemilu, yang paling penting kan sesungguhnya kan bagaimana menjaga suara, mengembalikan hak-hak elektoral yang terlanggar. Jadi kalau seandainya suaranya dicurangi ya, maka sesungguhnya proses keadilan pemilu harus mampu untuk mengembalikan suara itu kepada hitungan yang sesungguhnya. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan saat ini sudah memasuki tahap akhir. KPU rencananya akan mengumumkan hasil hitung akhir pada 22 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV.